Itulah. Terus terang kalau saya tidak mengenal, saya kaget sekali. Udah wajib SPDP kan? Menghinanya di itu filmnya sudah beredar semenjak tahun 83 yang lalu. Itu pengkhianatan G30 SPKI. Bukti-bukti videonya juga ini bukan hoax. Saya nggak bisa bedakan lagi antara perampok dengan petugas kepolisian karena mereka menggunakan tutup kepala. Kami bawa bapak gitu. Langsung nekan saya, dan ini yang fatal sekali. Langsung bilang, borgol, siapin borgol. Wah, udah, nggak usah sakit. Tidak diperbolehkan ganti. Ada kata-kata itu. Ya, kesimpulan saya brutal, benar-benar brutal ya. Akhirnya sampai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam, menjelang dini hari ini ya, teman-teman semua. Jadi benar apa yang dikatakan Mas Refli tadi. Jadi suasana hari Jumat itu, Jumat pagi itu memang benar-benar suasana yang kalau teman-teman mau lihat filmnya, itu filmnya sudah beredar semenjak tahun 83 yang lalu. Itu pengkhianatan G30 SPKI. Ya. Nah, itu situasinya kayak gitu. Jadi di mana ada orang diambil dari rumahnya, kemudian merangsek sampai ke kamar ya. Merangsek sampai kamar tidur. Ya, untuk itu private ya. Iya, itu private betul. Dan nanti ya pada kita buka akan ada ya. Jadi benar-benar kelihatan tempat tidurnya. ya. Artinya kita, Mas Roy, apa yang kita bicarakan ini sudah kita lihat bukti-bukti videonya juga. Ini bukan hoax, tapi akan ada tempat di mana semua bukti-bukti itu akan dibuka secara sah dan patut secara hukum. Betul. Nah, jadi singkat kata memang hari itu ya, Jumat pagi itu saya memang baru saja malamnya baru saya pulang ya dengan rombongan yang sama sebenarnya ya gitu, kecuali Mas Gafur waktu itu nggak ikut. Betul, Ya, dari Bandung. Dan kemudian itu juga penting ya, Bandung itu jangan dikait-kaitkan dengan kemudian itu ada acara untuk melakukan pemberontakan atau protes. Nggak ada sama sekali. Tokoh yang disebut-sebut itu juga nggak datang di Bandung ya gitu. Jadi jangan kemudian melemparkan hoax bahwa kita mengadakan suatu pergerakan sesuatu ya di Bandung, nggak. Jadi saya pulang sampai rumah kira-kira jam 2 dini hari, kemudian tertidur di kursi, kemudian terbangun lagi ketika azan subuh, dan kemudian sholat. Nah, makanya saya pakai baju itu baju untuk sholat juga gitu ya. Jadi ada baju merah marun itu lengan pendek itu, kemudian pakai celana jeans tapi jeans santai, jeans di rumah. Dan tiba-tiba jam 7 pagi itu rame gitu, bludak bel pintu berbunyi. Ternyata saya lihat di CCTV banyak orang. Saya pikir orang antar paket gitu ya Mas Refli, tapi ternyata tiba-tiba mau ambil paket gitu, paketnya paket berwujud manusia gitu. Saya tim pemburu, pemburu atau pengejar atau apalah gitu. Saya nggak pakai dikejar, dan saya sempat masuk ke kamar mandi sebentar ya gitu, untuk cuci muka. Tapi saya kaget karena saya melihat suara istri saya teriak. Nah, ketika teriak saya kemudian lari keluar, masuk ke kamar tidur, dan ternyata di situ orang-orang itu sudah masuk kamar tidur. Jadi sekali lagi, orang-orang itu sudah masuk kamar tidur. Kemudian saya mengenal, meskipun mereka pakai masker loh ya, mereka semuanya pakai masker. Jadi terus terang, saya kalau tidak mengenal itu, masih era COVID dong Mas Roy. Itulah. Terus terang kalau saya tidak mengenali salah satu suara itu adalah seorang yang perwira kepolisian ya gitu, inisial R, saya mungkin sudah akan marah. Mungkin saya nggak bisa bedakan lagi, terus terang ini, saya nggak bisa bedakan lagi antara perampok dengan petugas kepolisian karena mereka menggunakan tutup kepala ya, hanya kemudian mereka menunjukkan identitasnya. Tapi ya siapa tahu kalau identitas itu hanya cetakan pasar pramuka gimana ya, kan bisa aja identitasnya palsu, kayak ada seseorang termol yang pakai identitas. Tapi sebenarnya gini Mas Roy, avokat palsu itu juga ada tuh identitasnya. Ini menarik Mas Roy, biar gamblang ya, saya Iya. bertanya nih biar gamblang. Kalau penangkapan secara resmi, penangkapan itu kan patut, perintah undang-undang ya harus menggunakan sarana yang patut dan layak kan. Yang dibawa itu satu surat perintah penangkapan, kedua surat tugas, surat perintah penangkapan, surat tugas, dan ketiga surat izin masuk ke rumah orang yang kita sebut surat penggeledahan. Begitu mereka masuk, mereka ketuk pintu kan, Assalamualaikum, nih yang punya rumah siapa, izin, kami dari aparat sekian, sudah membawa surat perintah kepada Bapak, ini surat perintahnya, ini surat tugas kami, kemudian ini identitas kami, hari ini kami mau membawa Bapak, misalnya ini kita bicara negara hukum, kami mau membawa Bapak ke Polda, mohon Bapak siap-siap izin, siapkan pakaian yang layak pakai, kemudian kalau Bapak mau minum teh silakan dulu minum teh, nanti kemudian setelah mau kamar kecil, mau ganti baju, monggo silakan, mau cuci muka, mau beres-beres, monggo silakan. Kemudian kalau sudah, bahkan kalau di Amerika Mas, ini di Amerika nih, negara yang sangat demokratis dalam penegakan hukum, itu mereka harus mengizinkan seseorang yang mau ditangkap itu silakan hubungi dulu lawyernya. Kalau lawyernya belum bisa datang hari ini, kemudian nanti kami tunggu di kantor. Baru setelah ada kesepakatan itu, secara itikat baik kedua belah pihak, kecuali ada perlawanan. Kalau ada perlawanan yang membahayakan keselamatan petugas, pasti melakukan upaya paksa. Misalnya melumpuhkan. Tapi kalau ada ancaman, makanya kalau tidak ada ancaman, apalagi yang bersangkutan mau dijemput itu punya itikat baik, monggo Bapak, kita sama-sama naik ke mobil, kemudian kami ke kantor. Itu yang kita bayangkan seperti itu sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Pertanyaan saya, apakah terjadi nggak seperti itu Mas Roy? Tidak ada. Yang saya tahu mungkin mereka memang sebelum masuk itu menunjukkan diri identitas kepada pembantu saya.
Tapi pembantu saya itu ketakutan dan mengatakan polisi gitu aja. Jadi saya kira mereka tidak sehalus tadi. Dan satu yang paling penting, tidak ada izin RT RW. Karena istri saya barusan mengkonfirmasi juga kemarin ya. Gitu. Atau koordinasi misalnya dengan RT RW? Nggak ada. Mungkin izin dari pengadilan iya, tapi dengan RTW kan biasanya koordinasi dulu. Nggak ada. Apakah warga Bapak atas nama sekian, mohon kami didampingi untuk, karena gini Mas, ini jujur ya, harus benar itu kan alamatnya. Di kompleks saya pernah ada juga petugas kepolisian mau mendatangi seseorang, banyak sekali petugas kepolisian. Orang ini tersangka mau dibunuh. Tapi di daerah rumah saya itu ada ketua RT. Mereka koordinasi dengan ketua RT. Nggak ada. Dan mereka datang tuh baik-baik gitu. Nggak ada. Pintu baik-baik. Saya bisa pastikan ya, ini insya Allah ini tidak bohong dan tidak kemudian menjatuhkan institusi kepolisian. Saya bisa pastikan mereka tidak kemudian melalui RT RW. Mereka hanya mengambil atau mengajak 2 orang satpam. Dan kemudian memang satpamnya dekat rumah, gardunya itu. Kemudian 2 orang satpam, dan 2 orang satpam itu tidak naik rumah loh, tidak naik ke atas rumah loh. 2 orang satpam itu cukup sopan untuk kemudian menunggu di bawah. Ya, jadi yang naik hanya sekitar 7 orang itu. Satu lagi Mas Bro, mohon maaf. Saya mau menggambarkan yang begitu mereka datang, mereka minta izin dong. Bapak, Ibu, mohon maaf, kami hari ini tugas ini. Kan nggak boleh naik sampai ke kamar orang. Itulah. Kecuali memburu orang yang sedang dikejar. Itu berbeda. Atau orang itu melakukan perlawanan, kabur ke atas, dikejar. Mau ngabur gimana? Mau kamar saya di atas? Berarti mereka langsung merangsek ke atas. Saya kagetnya itu terus terang ini fakta, dan itu akan ada di CCTV. Saya lihat CCTV dari bawah, mereka minta dibuka ya karena ngebel pintu tuh ngebel itu tidak putus-putus. Kling, terus tiba-tiba bretek gitu pintu dibuka, terus mereka langsung naik. Jadi saya hanya dengar suara bruk. Mereka kan naik ke atas gitu dengan suara serentak langsung ke atas ya, karena pembantu saya bilang kamar Bapak di mana atau kamar Ibu di mana? Di atas kan? Ya mereka langsung ke atas. Kenapa mereka nggak bilang begini? Ini kalau saya bayangkan saya cuma bayangkan zaman PKI ini. Waktu datang ke rumah Ahmad ya. Kan ada pembantu. Ada. Cakrawirawa bilang. Itu pun masih sopan. Iya. Makanya saya mau tanya anaknya. Iya. Dek, Bapak di mana? Maksudnya saya mau bayangkan. Iya. Di malam penculikan G30 SPKI itu kan datang di rumah Jenderal Ahmad ya. Ada pembantu kan? Ada, iya. Pak, Bu, ibu Bapak tidur di mana? Kemudian kan datang anak. Iya, terus anaknya bilang, Bapak lagi bobo. Panggil. Ya, dia yang membangunkan anaknya. Ya, anaknya yang membangunkan. Aku membayangkan harusnya begitu dong. Bilang kepada pembantu, misalnya Bibi, tolong panggilkan Bapak. Ya, Bi, Bapak di mana, Bi? Itu di sini. Enggak, itu etikanya begitu. Ya, jadi saya mungkin atau kami mungkin tidak akan terlalu menjelaskan di sini ya, Mas Gafur, Pak Ugro dan juga Mas Refli. Tapi itu nanti akan ada ya buktinya. Jadi yang saya omongkan ini dan kami ceritakan ini bukan bohong. Karena pun semuanya ada buktinya, ya ada bukti rekamannya, baik rekaman CCTV maupun rekaman langsung saat kejadian. Intinya saya kaget sekali. Kenapa kita memiliki petugas yang seperti itu, Pak Ugro? Jadi artinya yang tanpa menurut saya etikanya sangat kurang, ya. Kemudian masuk sampai ke atas dan bukan cuma soal etika, prinsip kemanusiaan. Iya. Dan saya tuh kan sebenarnya ada, tinggal dipanggil, kita juga bisa langsung turun, ya, gitu. Kemudian bisa langsung menemui baik-baik. Karena saya kira akan mengantarkan surat kan. Jadi saya bilang kan pada bantu saya, suratnya diterima aja gitu. Gitu ternyata sudah naik dan kemudian ini yang dilakukan. Masuk kamar tidur dan alhamdulillahnya istri saya karena habis sholat juga tadinya itu masih menggunakan celana 3/4 ya, kan dia pakai rukuh gitu, tapi kemudian buka kan ada celana 3/4 kemudian pakai kaos ya gitu, dan saya masih menggunakan jeans, kemudian masih menggunakan baju yang tadi juga saya pakai sholat gitu, dan kemudian setelah itu kaget karena masuk kamar dan kemudian mereka memang menunjukkan surat penangkapan, tetapi langsung kami bawa bapak gitu. Langsung megang saya, dan ini yang fatal sekali, langsung bilang borgol siapin borgol gitu. Jadi saya sudah langsung mau diborgol oleh seorang berpangkat itu ya, yang berinisial R ya gitu. Dan kebetulan saya mau, kenapa? Kebetulan saya lihat salah seorang petugas yang lain, brigadir gitu, yang kebetulan dia memang sering memeriksa saya gitu ya. Dan itu yang sopan. Jadi memang ada brigadir A itu yang sopan mengatakan sudah dia menasihati, sudah sama saya aja gitu. Nah akhirnya saya ikut dia. Itu yang bikin saya percaya. Tapi fatalnya setelah kemudian istri saya juga menelpon salah satu lawyer ya di antara kita, lawyer itu bilang tunggu saya gitu. Mereka tidak mau menunggu dan bahkan tidak mau bicara dengan lawyer itu. Tidak mau bicara dengan lawyer itu. Padahal kan sudah mau di video call gini, malah dibalik-balik terus kameranya. Jadi dia wajahnya nggak mau kelihatan. Terus setelah itu saya bilang, saya ganti celana dulu karena ini celana rumah. Udah, tidak diperbolehkan ganti. Ada kata-kata itu. Ya. Terus saya lewat gitu, akhirnya saya mau ngambil sepatu, ternyata saya mau buka pipet, nggak mungkin kan banyak sekali orang. Kemudian baru saya ambil sepatu, kemudian memang sepatu yang ini kebetulan sepatunya yang ada di luar karena pakai semalam itu. Kemudian saya dibawa turun, ya, kemudian langsung dimasukkan mobil dan jalan.
Udah peristiwanya gitu. Jadi artinya benar-benar apa yang Mas Roy simpulkan dari satu proses penangkapan yang sebenarnya kalau kita bicara kemanusiaan dan bicara undang-undang ya itu nggak sesuai sih dengan prinsip hukum acara pidana kita yang baru yang sangat humanis. Ya, jangankan bicara hukum apalagi humanis. Kesimpulan saya brutal, benar-benar brutal ya. Akhirnya sampai Pak Ugro waktu itu seperti ada yang membayangkan seperti penculikan. Iya, sampai Pak Ugro kemudian Gus Nur ya sudah juga komen ya bahwa itu seperti pengkhianatan G30 SPKI film itu. Dan nanti bisa dibuktikan kalau film kita asli ya, film asli itu nanti sudah tertayang ya gitu. Meskipun tentu tidak hari-hari ini karena film itu akan dipergunakan untuk satu proses tertentu. Itu sudah tayang, teman-teman bisa membayangkan ya baik di channel RH, Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sangaji Official, Langkah Update dan juga tentu Ugro Seno Tribrata yang merekam acara ini itu akan bisa membuktikan peristiwa yang terjadi. Singkat kata ya, saya dibawa pergi ya hanya menggunakan pakaian melekat, tidak boleh minum, tidak boleh apalagi makan ya gitu. Kemudian hanya menggunakan pakaian melekat, kemudian jalan. Dan ya alhamdulillahnya saya tahu lah 2 orang minimal, Ibtu R itu dan Brigadir A itu yang membawa itu. Kalau enggak kan saya nggak mau ya gitu, karena saya mengenal meskipun pakai masker ya saya kenal. Kemudian saya dibawa ke Polda Metro Jaya di Kamnek Kamnek 5 ya, jadi di Reskrim Kamnek 5. Dan kira-kira 1 jam kemudian datanglah Mas Refli Harun, kemudian juga Mas Ghafur, kemudian kita cerita soal itu. Dan makanya saya kemudian tidak mau menandatangani surat penangkapan dan surat penahanan karena saya merasa saya tidak ditangkap dengan patut dan layak dan saya tidak ditahan dengan benar. Karena apa? Terus terang ini ada yang lupa saya ceritakan Bapak-bapak semuanya. Saya tuh hari-hari itu tuh sebenarnya menunggu-nunggu. Benar. Dalam hati kecil saya menunggu. Karena apa? Kita kan sudah mengenal sebelum ini, kita bicara tentang P21 yang tanggal 2 Juni. Yang konon itu sudah diceritakan oleh Dirkrim tanggal 2 Juni. Tapi saya itu kan 2 Juni setelah tanggal 16 Juni itu kok nggak ada surat gitu. Padahal kan harusnya H+14 itu harus ada. Mulai dari Senin, Selasa libur, Rabu, kemudian juga Kamis nggak ada surat. Jumat itu ketika datang, saya pikir oh ini surat, kemungkinan untuk panggilan hari Jumatnya kan itu, untuk panggilan hari Senin. Bayangan saya begitu. Tidak kemudian tiba-tiba tanpa sesuatu yang patut dan layak tiba-tiba saya diambil. Nah, jadi intinya begitu yang saya ceritakan. Tentu nanti akan banyak cerita lain, tapi untuk supaya tidak kemudian terlalu fokus ke cerita hari Jumat pagi itu, ya. Kemudian nanti masih ada drama yang lain, drama ketika dibawa ke rumah sakit. Kemudian drama malam hari ketika dari rumah sakit itu tiba-tiba mau dibawa balik ke Polda Metro Jaya ya, padahal dalam kondisi belum sehat ya. Kemudian drama lagi ketika dari rumah sakit itu tadinya mau masuk lagi ke Polda Metro, tapi kemudian alhamdulillahnya macet sehingga hanya sebentar di Polda Metro, kemudian berangkat ke kantor kejaksaan. Saya kira itu dulu sebagai pembuka. Dan itulah kronologi lengkap penangkapan Roy Suryo sudah diceritakan kepada kuasa hukumnya dan kepada masyarakat Indonesia tentunya yang mengikuti kasus ini ya, dan ingin tahu ijazah Jokowi dan penasaran dengan ijazah Jokowi asli atau palsu. Dan detik-detik penangkapan tersebut ternyata sangat miris jika kita mendengarkan cerita yang sudah dipaparkan oleh Bang Roy Suryo ya. Dan di situ prosedur-prosedur penangkapannya ternyata jika kita melihat ya tentunya itu tidak menggunakan prosedur yang benar ya, karena Roy Suryo ini kan sebenarnya kooperatif, jika dipanggil selalu datang dan wajib lapor dan tidak akan melarikan diri dan tidak mungkin mau pergi ke luar negeri karena status Roy Suryo ini kan sudah dicekal ya. Jadi dari segi penangkapan tersebut, kalau masyarakat menilai mungkin ya, karena harusnya ada hal yang layak dan manusiawi itu harus dikedepankan, kemanusiaan harus dikedepankan dan jangan sampai melanggar norma-norma hukum dan norma-norma manusiawi atau norma-norma kemanusiaan itu harus dikedepankan harusnya ya. Akan tetapi jika kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roy Suryo atau Bang Roy Suryo ini bahwa penangkapannya seperti itu, bahkan seperti tahun yang dulu atau film-film zaman dulu katanya gitu ya, sangat mengejutkan ya. Mau ganti baju tidak boleh, mau mandi tidak boleh ya, dan ini sangat tragis sekali ya. Dan begitulah nilai-nilai hukum di negeri kita ini dan wajah-wajah hukum di negeri kita ini ternyata seperti itu. Dari segi atau prosedur penangkapan juga, Roy Suryo ini bukan teroris dan bukan koruptor ya, yang merugikan uang negara triliunan, akan tetapi dari segi penangkapannya diperlakukan seperti itu. Dan akhirnya menjadi pro dan kontra
ya saat ini, dan tentunya kita tinggal menunggu saja bagaimana nanti kelanjutan kasus ini, karena ini akan segera disidangkan ya kasusnya ya. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi sebuah titik terang atau jawaban kepada masyarakat, agar masyarakat tidak menunggu-nunggu lagi dan tidak bertanya-tanya lagi tentang ijazah dan tidak penasaran lagi tentang ijazah Pak Jokowi. Nah, hal ini kita selalu menyupport ya, agar penegak hukum ini segera menyidangkan kasus ini atau menyelesaikan kasus ini agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan ya. Akan tetapi sebentar lagi ini akan dilakukan pra-peradilan ya. Roy Suryo akan menggugat ke pra-peradilan tentang penangkapannya tentunya, mungkin ya, yaitu yang digugat Polda Metro Jaya sepertinya, karena dari segi prosedur penangkapannya mungkin seperti itu. Dan kita tinggal lihat saja nanti hasilnya seperti apa dari pra-peradilan, dan apakah nanti Mas Roy Suryo ini akan memenangkan di peradilan, dan di peradilan itu akan terungkap sebuah fakta-fakta yang seperti diceritakan oleh Roy Suryo, dan kita nanti bisa melihat bagaimana video itu diputar dan penangkapan itu kronologisnya seperti apa, nanti akan terekam di CCTV, dan tentunya itu ada menjadi sebuah rujukan ya Roy Suryo untuk menggugat ke pra-peradilan ya. Jadi nantinya ini akan diperadilankan dan tentunya akan nanti terbuka semuanya, dan masyarakat nanti akan bisa melihat sebenarnya seperti apa wajah penegakan hukum di negeri kita ini. Apakah mengedepankan keadilan kepada masyarakat, dan apakah sudah sesuai atau sudah menggunakan norma-norma penegak hukum yang selayaknya, yang seharusnya dilakukan penegak hukum kepada rakyatnya yang ingin mengungkap sebuah kebenaran atau mengungkap sebuah fakta yang dituduhkan selama ini, mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Sebenarnya akan diungkap di sini. Biarkan saja mereka mengungkap sejauh mana mereka itu mengungkap kebenaran tersebut, daripada menjadi suatu polemik. Dan jika memang benar penegak hukum berpihak kepada rakyat, harusnya menyupport masyarakat untuk mengungkap kasus ini, entah itu nanti benar atau salah, kan seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya.